Je me présente. Je m'appelle Sayoko Nijima. Berlatar di Prancis, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang wanita asal Jepang bernama Sayoko yang saat ini sedang mengambil ponsel di dekat pintu masuk apartemen. Ternyata ponsel itu sengaja ia letakkan di sana untuk bisa mengetahui kunci nomor password pintu masuknya. Dia bernama Albert, rekan Sayoko yang sebenarnya baru saling kenal tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membalas dendam atas kematian putri mereka oleh suatu yayasan abal-abal yang diketahui melakukan praktik ilegal, yaitu menjual anak-anak kecil termasuk organ dalamnya, di mana target pertama mereka saat ini adalah seorang staf akuntan yayasan yang tinggal di gedung apartemen tersebut. Dengan password yang sudah diketahui, Sayoko bisa leluasa masuk dan pura-pura sedang kebingungan, sehingga ketika si target keluar dan bermaksud memberi bantuan, Albert dengan cepat masuk ke sana dan langsung menyetrumnya dari belakang. Sayoko dan Albert pun membawa si target menuju ke sebuah gedung kosong yang sudah lama ditinggalkan dan memang sudah disurvei terlebih dahulu untuk memastikannya. Si target yang bernama Laval pun diikat dengan rantai dan langsung diperlihatkan dengan sebuah rekaman yang isinya adalah putri Albert yang ditemukan tewas kehabisan darah dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. C'est ma fille. Elle a été tuée. Merasa tidak ikut terlibat dalam kematian putri Albert, Laval pun mengaku bahwa dirinya sudah lama keluar dari yayasan itu. Bahkan dari kabar yang beredar, yayasan itu sudah dibubarkan dan tidak beroperasi lagi. Yang karena Laval terus mengelak dan melakukan pembelaan diri, membuat Albert menjadi kesal dan nyaris saja menembaknya. Non. Vous nous dites la vérité ou on vous laisse crever ici. Setelah ditenangkan oleh Sayoko, Albert pun pergi ke ruangan lain untuk menenangkan diri. Sama seperti Albert yang kehilangan putri tercintanya, Sayoko juga mengancam akan membunuh Laval apabila ia menolak bersikap kooperatif. Ça ne sert à rien de crier. Il n'y a personne ici. Tak bisa pakai cara kekerasan, Albert dan Sayoko akan terus mengurung Laval di sana sampai ia tak tahan dan buka mulut sendiri, di mana Sayoko akan pulang dulu untuk bekerja, yang ternyata ia adalah seorang psikiater di sebuah rumah sakit setempat. ここで一錠飲んでいきます? Malamnya di gedung kosong, Laval terus berteriak memohon agar bisa diizinkan pergi ke toilet sebentar. Albert yang hatinya dipenuhi dendam dan kemarahan pun hanya terdiam menikmati penderitaan salah satu orang yang dianggap sebagai pelaku pembunuh putrinya, sehingga mau tidak mau Laval harus buang kotoran di tempat. Keesokan paginya ketika Sayoko datang, Laval disemprot air untuk menjaganya tetap sehat, bersih, sampai nanti mau mengakui semua perbuatannya, di mana tindakan Albert dan Sayoko sekilas terlihat kejam dan tak berperi kemanusiaan. Namun, mengingat putri mereka yang jadi korban, mungkin ini pantas Laval dapatkan. Selesai memandikan Laval, Sayoko pun memasak makanan untuk mereka bertiga dan tebak bagaimana cara Sayoko memberikan makanannya. Ya, perlakuan mereka sepertinya sudah sangat berlebihan dan entahlah apakah Laval benar-benar pelakunya atau bukan. Albert kembali memutar rekaman video putrinya dengan maksud untuk membuat Laval semakin merasa bersalah.
Beberapa jam kemudian ketika Albert dan Sayoko sedang main BP-BPan, Laval tiba-tiba nyeletuk tentang sosok Albert yang pernah ia lihat ada di dalam daftar yayasan, yang ternyata Albert memang pernah bekerja di yayasan tersebut, tapi itu sudah selama sekali dan sangat sebentar sekali. Karena terus didesak oleh Sayoko, Albert akhirnya jujur bahwa ia memang pernah bekerja di yayasan tersebut, tapi sangat sebentar. Alasannya adalah karena profesinya sebagai seorang jurnalis. Albert mengaku bekerja di sana hanya untuk mendapatkan berita tentang rumor yang mengatakan jika yayasan tersebut melakukan penculikan dan perdagangan anak. Laval jadi punya teori tentang Albert yang mungkin sudah mendapatkan informasi rahasia tentang yayasan itu, makanya mereka menculik putrinya dan membunuhnya sebagai bentuk contoh agar tidak ada orang yang berani macam-macam. Albert! Selesai Albert marah-marah, Laval akhirnya teringat dengan satu orang yang mungkin adalah tersangka utama yang sedang mereka cari. Namanya Guerin, mantan pengelola yayasan yang terkenal suka menyendiri dan tinggal di pedesaan. Yang jika orang yang mereka cari adalah sosok penjahat yang dingin, Guerin adalah orang yang mungkin paling tepat untuk tuduhan tersebut. Sebelum berangkat mencari sosok Guerin, Sayoko kembali mengungkapkan kekecewaannya tentang Albert yang tidak jujur sedari awal tentang ia yang pernah bekerja di yayasan. Bukan apa-apa, Sayoko hanya tidak suka dengan orang yang tidak terbuka karena kesepakatan mereka di awal adalah untuk bekerja sama membalaskan dendam kematian anak mereka masing-masing. On reste ensemble, d'accord? On va le chercher ensemble, ce Guérin. Singkat cerita, Sayoko dan Albert terlihat sudah berada di pedesaan tempat Guerin tinggal. Mereka diam-diam masuk ke dalam rumahnya yang memang pintunya sudah dalam kondisi terbuka. Tak lama, datanglah Guerin bersama temannya yang baru pulang berburu dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun ada kecurigaan. Tanpa bertele-tele, Sayoko dan Albert langsung menalek Guerin tentang rahasia kejahatan yang pernah dilakukannya. Di mana saat Guerin baru akan buka mulut, muncullah si sahabat yang kembali untuk mengambil dompet ketinggalan, sehingga Guerin langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membalikan keadaan. Dan ya, masih dengan alat setrum, Sayoko dan Albert berhasil melumpuhkan si pemburu, di mana Guerin sendiri memilih untuk tidak melawan dan dengan sukarela masuk ke dalam kantong hitam. Disinilah Guerin sekarang terikat rantai bersama dengan Laval mantan pegawainya, masih dengan metode yang sama, yaitu memutar rekaman video putrinya. Guerin yang merasa dirinya tidak bersalah pun terus mengelak dengan ekspresi yang jujur dan tampak tidak seperti dibuat-buat. De moi, non mais tu plaisantes. Mais comment tu as pu avoir peur de quelqu'un comme moi? Moi, j'étais toujours considéré comme un ami. Oui. Tu trouves que c'est comme ça qu'on traite un ami? Sampai sini, entahlah, Guerin dan Laval tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai pelaku kejahatan atau pernah mengenal putri Albert ataupun Sayoko, sehingga Albert yang dulu pernah berteman dekat dengan Guerin pun mulai luluh dan menunjukkan keraguan-raguannya dalam melanjutkan misi balas dendam ini. Mademoiselle, je ne sais pas quel but vous poursuivez, mais vous voyez bien qu'il s'agit d'un malentendu. Alors libérez-moi! Hal itu disadari betul oleh Sayoko yang tetap fokus pada misi. Albert diminta untuk jangan terperdaya apapun kata-kata mereka berdua, karena bisa jadi itu hanyalah tipuan agar mereka bisa dibebaskan. Malamnya tidak jauh beda dengan Laval. Guerin yang mules pun berteriak meminta tolong agar diizinkan pergi ke toilet sebentar. Namun sesuai perintah Sayoko untuk tidak mudah percaya dengan perkataan mereka berdua, Albert terus diam saja membiarkan Guerin setor di dalam celananya.
Selesai memandikan mereka berdua, Sayoko dan Albert kembali membahas tentang melanjutkan misi ini atau tidak. Berbeda dengan Albert yang mulai merasa capek, bosan, dan penuh kekhawatiran, Sayoko sebagai seorang ibu yang kehilangan anak tercinta pun tetap teguh dan fokus pada balas dendam. Surtout ne te laisse pas manipuler par Guérin. Selesai dari gedung kosong, Sayoko langsung pergi bekerja sebagai psikiater di sebuah rumah sakit di mana Sayoko diketahui memiliki pasien langganan yang mengalami depresi sudah bertahun-tahun, lama sekali. Sama-sama keturunan Jepang asli, Sayoko tampak sangat perhatian kepada pria dingin yang menjadi pasiennya itu. Pulang ke rumah, Sayoko hampir setiap hari ditelepon oleh suaminya yang tinggal di Jepang. Rupa-rupanya setelah kepergian anak mereka, hubungan Sayoko dan sang suami tidak baik-baik saja. Meski telepon dari sang suami selalu diangkat, Sayoko tidak pernah sekalipun muncul dan menunjukkan bebenguknya kepada sang suami. Keesokan paginya ketika Albert masih tidur pulas di sofa ruangan lain, Sayoko datang lebih awal untuk menemui Laval dan Guerin secara rahasia. Entah apa yang sebenarnya sedang Sayoko rencanakan, ia mengaku sudah capek dengan Albert yang ingin terus melanjutkan misi tidak berujung ini, sehingga untuk mengakhirinya, Sayoko membuat kesepakatan dengan Laval dan Guerin untuk memberikan nama tersangka palsu, orang lain, nama lain untuk dijadikan tumbal, untuk menggantikan posisi mereka berdua di tempat ini. C'est quoi votre but? Désigner lui un nouvel ennemi, et il n'en plus rien à faire. Karena ingin bebas, Laval dan Guerin tentu saja langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah beberapa menit berpikir dan mengingat orang yang cocok, Laval akhirnya teringat dengan kepala keamanan yang pernah bekerja di yayasan, namanya Christian. Dikenal sebagai sosok orang yang, mohon maaf, cabul. Sepertinya Christian adalah orang yang cocok untuk dijadikan tersangka menggantikan mereka berdua. Ok, c'est vous qui décidez. Tak lama, Albert pun bangun dan langsung menghampiri mereka bertiga. Sesuai rencana mereka dengan Sayoko, Laval dan Guerin pun menjelaskan terkait sosok Christian, sang kepala keamanan yang merupakan orang paling besar kemungkinan sebagai tersangka kematian putrinya. Je suis tellement désolé pour ta fille. Oh, quelle histoire horrible. Setelah Albert percaya dengan cerita palsu itu, Sayoko pun menepati janjinya untuk melepaskan mereka berdua. Namun yang mengejutkan adalah Sayoko hanya melepaskan rantai yang mengikat kedua tangannya dan memberikan sepucuk pistol untuk mereka memilih siapa yang pantas mati. Ya, Guerin terpaksa menembak Laval demi untuk bertahan hidup, di mana saat Albert membawa Guerin ke mobil untuk minta antar ke gudang yayasan, Sayoko mulai menunjukkan tanda-tanda tidak lazim ketika ia menikam tubuh Laval berkali-kali dengan raut wajah dingin dan sedikit kepuasan. Sehingga sampai sini, kita semua yang menonton pasti akan menjadi dibuat penasaran tentang sosok si Sayoko ini. Apakah ia seorang psikopat yang pura-pura polos atau memang pure ingin balas dendam? Entahlah, ini hanya asumsi sementara. Sayoko. C'est bon, on peut y aller. Diantar Guerin, Sayoko dan Albert pun tiba di gudang yayasan tempat disimpannya berkas-berkas para mantan karyawan, di mana saat mereka sudah menemukan sesuatu yang dicari, yaitu foto dan identitas si Christian, sang kepala keamanan. Albert tak sengaja menemukan sebuah lemari penuh dengan toples kaca berisi potongan tubuh manusia, sehingga makin kuatlah dugaan jika Guerin dan yayasan yang dulu dipimpinnya melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Albert. Dan ya, Albert menghabisi Guerin dan dimasukkan ke dalam bagasi. Sekarang mereka tinggal mencari di mana si Christian berada untuk benar-benar menyudahi misi balas dendam ini. Cette salle de sport, il me semble. Dan inilah bebengu Christian, sang mantan kepala keamanan yang kebetulan sedang berada di tempat gym, di mana Albert dan Sayoko langsung menjalankan aksinya ketika Christian berada di ruang istirahat. Tetapi ya, karena Christian mantan kepala keamanan, Albert dan Sayoko pun cukup kesulitan untuk melumpuhkannya. Namun, berkat kerjasama yang apik dan sebuah tabung pemadam kebakaran, mereka berdua berhasil mengalahkan si Christian ini.
Tiba di markas, mereka langsung mengikat Christian dengan rantai, tapi apa yang terjadi? Ya, nyaris saja Albert mati dicekik oleh Christian sehingga untuk kedepannya Sayoko menyarankan Albert untuk lebih waspada terhadap sosok yang satu ini. Melihat jasad Laval dan Guerin yang masih berada di gedung ini membuat Albert sedikit mual dan masih tak percaya jika dirinya akan sampai berbuat sejauh ini. Berbeda dengan Sayoko yang tampak sangat tegar, tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun tanda-tanda penyesalan. On a comptabilisé 16 coups de couteau sur l'ensemble du corps. Fracture du... Siangnya di rumah sakit, pasien langganan Sayoko akhirnya meninggal dunia setelah bundir menggunakan pisau. Entah apa hubungannya si pasien dengan kasus Albert dan Sayoko, ini semua menjadi sedikit rumit, tapi jangan sampai membuat Anda sembelit. C'est une sorte d'éternité qui a une vraie réalité là-bas. Selesai bekerja dan akan pulang ke rumah, Sayoko cukup dikejutkan dengan kemunculan Albert yang menunggunya di luar. Albert mengaku tidak nyaman berada di markas sendirian, apalagi dengan keberadaan jasad Laval dan Guerin yang diletakkan begitu saja. Sehingga ia memutuskan keluar sembari membawa Christian yang pingsan di dalam bagasi. Karena sudah terlanjur keluar, Albert dan Sayoko pun menyempatkan ngopi di kafe. Mereka mengobrol tentang apa yang akan mereka lakukan ketika semua ini berakhir. Sayoko mengaku belum memikirkannya, sedangkan Albert ingin mengunjungi Jepang sekali seumur hidup dan melihat seperti apa kampung halaman Sayoko di sana. Moi, j'aimerais bien aller au Japon. Selesai ngopi dan akan kembali ke mobil, Albert yang panikan pun sekonyong-konyong berlari saat melihat petugas polisi berdiri di dekat mobil, persis di samping bagasi. Berbeda dengan Albert, Sayoko selalu tampak tenang dalam berbagai situasi. Hal itu memberinya rasa percaya diri untuk menghampiri bapak polisi yang ternyata hanya ingin memberikan surat tilang karena mobil tersebut diparkir sembarangan. Malamnya ketika Sayoko video call dengan sang suami dan menunjukkan wajahnya untuk yang pertama kali, Albert sendiri terlihat berada di markas sembari mengeluarkan berbagai macam perkakas untuk penyiksaan. Esok paginya ketika Sayoko datang, Albert bermaksud untuk membuat Christian menderita dengan cara akan memotong jarinya. Namun sekali lagi, karena Albert tidak punya cukup nyali dan tidak punya cukup motivasi, ia pun memilih pergi dan tidak jadi melakukannya. Saat Albert berada di ruangan lain itulah, Sayoko kembali membuat perjanjian rahasia dengan Christian, persis seperti bagaimana ia membuat kesepakatan dengan Laval dan Guerin. Sayoko meminta Christian untuk berpura-pura bahwa namanya adalah Prancis, yang berarti Albert akan mengira jika dia sudah salah orang, sekaligus mencari nama lain untuk sebagai gantinya. Dan sebagai imbalannya, ia akan dibebaskan dari tempat ini. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi? Setelah Christian sepakat, Sayoko langsung menemui Albert untuk memberitahunya tentang Christian yang ingin bicara sesuatu. Sesuai kesepakatan, Christian mengaku namanya bukan Christian, melainkan Prancis. Alasan kenapa ia baru bilang sekarang, Christian mengaku panik dan tidak sempat berpikir jernih. Dengan fakta bahwa Albert sudah percaya dengan bualan tersebut, Christian pun memberitahu tentang seseorang bernama Deborah, yang tiada lain adalah pendiri yayasan tersebut. Faut que tu ailles voir Déborah. Non. Mendengar nama Deborah, Albert langsung ketakutan karena sosok pendiri yayasan itu adalah orang yang sangat berbahaya dan nyaris tidak bisa disentuh. Setelah Sayoko membujuknya agar Albert tetap fokus pada tujuan, Albert akhirnya jujur tentang rahasia lainnya bahwa mantan istrinya bekerja bersama Deborah, bahkan menjadi salah satu orang kepercayaannya. Elle occupait une place importante. Pada kenyataannya, Albert sudah tahu banyak hal tentang rahasia yayasan tersebut karena tidak mungkin mantan istrinya diangkat jadi pengelola yayasan tanpa Albert mengetahuinya. Tak ingin melebar kemana-mana, Sayoko terus meyakinkan agar Albert tetap fokus pada tujuan dan jangan terlalu khawatir berlebihan.
Diantar Christian, sampailah Albert dan Sayoko di sebuah wahana taman anak-anak yang katanya menjadi markas rahasia yayasan tersebut. Entah keceplosan atau memang disengaja, Sayoko memanggil Christian dengan namanya yang asli yang secara spontan membuat Christian menyaut. Sehingga mengetahui Christian sudah berbohong, Albert langsung menembaknya di tempat tanpa sedikit pun ada keraguan. Complètement défi. Bon, on y va. Berlokasi di pabrik bekas tepat di belakang wahana tadi, ternyata disitulah markas baru yayasan abal-abal tersebut. Dengan nyali yang sudah lumayan tinggi, Albert tidak segan-segan lagi untuk menembak dan berhasil menghabisi seluruh anak buah Deborah. Selesai dengan semua penjaga, Albert benar-benar terkejut saat melihat Laura, mantan istrinya bersama anak-anak kecil korban penculikan. Ternyata sosok Deborah sang pendiri yayasan sudah lama meninggal dunia dan sudah digantikan dengan si Laura ini. Di sini jugalah akhirnya terungkap jika Albert sebagai ayah dulu selalu menelantarkan putri mereka dan lebih sibuk dengan profesinya sebagai jurnalis, sehingga Laura terpaksa membawa putri mereka ke yayasan yang entah seperti apa kronologinya. Deborah tertarik dengan putri mereka dan menjadikannya sebagai korban yang dijual organ dalamnya. Tak hanya itu saja kejutannya, Laura juga menyalahkan Albert yang secara tidak langsung sudah ikut terlibat dalam kejahatan ini. Dulu sewaktu Albert masih bekerja di yayasan, ia memegang peran penting sebagai staf marketing yang bertugas mencari para pelanggan yang sedang butuh organ dalam. Dan ya, Albert terpaksa memuduh mantan istrinya agar tidak terus berbicara panjang lebar yang malah membuatnya semakin merasa bersalah. Di mana percakapan barusan tak sengaja didengar oleh Sayoko yang berada di belakang, sehingga inilah yang terjadi. Il ne reste que toi maintenant. Disinilah Albert sekarang berada di posisi yang sama dengan 3 tersangka sebelumnya. Ternyata sejak awal Sayoko sudah tahu tentang Albert yang pernah punya peran penting di yayasan. Sayoko sengaja berpura-pura mengajak balas dendam bareng, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mempermudah ia menemukan siapa saja orang yang ikut terlibat dalam yayasan tersebut. Alasan kenapa Sayoko sangat dingin, tegar, dan selalu fokus pada tujuan bukan karena ia psikopat, melainkan penuh dengan kemarahan dan rasa dendam sebagai seorang ibu yang kehilangan putri tercintanya. Entah apa yang selanjutnya akan Sayoko lakukan terhadap Albert, ia meninggalkannya di sana sendirian sembari disetelkan rekaman video operasi putrinya sendiri. Pourquoi moi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi? Je te hais plus que quiconque. Di rumah, Sayoko terlihat sedang video callan dengan suaminya. Dengan fakta misi balas dendamnya sudah selesai, Sayoko akhirnya to the point tentang satu hal yang masih ia rahasiakan, yaitu perihal sosok yang sudah menjual putri mereka kepada yayasan yang tiada lain adalah dilakukan oleh suaminya sendiri. C'est toi qui l'as vendu à Deborah. Tamat ending yang sangat memplot twistkan. Alur yang sangat tidak tertebak, banyak asumsi-asumsi yang salah kaprah. Sempat mengira jika Sayoko adalah seorang psikopat yang sengaja memanipulasi Albert. Sempat juga menganggap jika semua ini ada hubungannya dengan si pasien yang mengalami depresi. Ternyata itu tidak benar. Si pasien hanyalah pendukung yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, mungkin untuk mengecoh para penonton. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, apabila ada gelas kaca yang mampu menahan beban seberat gunung, maka dialah wanita. Dalam kelemahannya ada kekuatan yang begitu hebat. Syekh Ali Mustafa Tantawi. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Pajak telat, roket Elon Musk.